It's so awkward. I'm back after maybe 6 months or 4 months. Penasaran sih aku jujur, let me check. Wait, ini aku coba buka YouTube. I have so much to tell you guys. I have so much. Terlalu banyak yang terjadi dalam hidupku. Daily dose of heaven. The last video, 5 months. Gila. First of all, hello guys. Welcome to Daily Dose of Heaven. It's been 5 months since the last time I record. I know it's a long time. Gimana waktu berjalan dengan gitu aja. And it's not gitu aja. Actually, aku punya banyak hal. Kenapa aku bisa sampai nggak rekam selama 5 bulan. 5 bulan loh. Gila sih itu. Menurutku tuh kayak so long. Aku kira tadi mungkin kayak 3 bulan. But turns out it's 5 months. How are you guys? I hope kalian baik-baik saja. Happy New Year! And also ini udah Maret. Dan aku barusan bilang Happy New Year. And this is Maret. This is Maret you all. Yeah, Happy New Year to all of you. Masih valid dong ya. Kan aku belum ngucapin di sini. Boleh dong ya. Happy New Year to all of us. Semoga di tahun ini kita bisa lebih level up, lebih lagi dalam Tuhan, and menjadi the best version of ourselves more and more lagi. Amen. Amen. Jujur nih hari ini tuh agak santai, karena ini basically podcast hari ini tuh it's all about life update. Why I am not recording for 5 months, what happened in my life. So gak ada judul hari ini, literally just life update, okay? First of all, kemarin itu, what is my excuse, okay? Kemarin itu all my family, literally all my family, my whole family, seperti yang kalian tahu, kakak-kakak aku udah married and they are not in Medan, not stay with me, not stay with my family of course. Dan kemarin itu bulan 4 April itu mamaku operasi lutut. So aku sibuk ngurusin doi, segala macam. And it's take my time, of course. Jadi aku literally off from sosmed, jarang kali update. Dan itu juga awalnya kenapa aku bisa gak posting-posting. Terus seiring berjalannya waktu, tiba-tiba kakakku yang pertama juga datang, Hi Faith. Habis itu kakakku yang nomor 2 juga datang, keponakanku datang, and they stay in my house for like few months, okay? Mereka holiday and enjoy their life with me, cause they love me so much. Makanya mereka tuh kayak candu gitu ya, bisa tinggal sampai selama itu. And the problem is, they all sleep in my room. Dan kamarku ini adalah tempat dimana saya record. So that's the first excuse why aku nggak record selama 5 months. Itu yang pertama, oke? Yang kedua, tiba-tiba hidupku dilanda masalah. Yaitu if you follow me on Instagram, kalian pasti tahu. Aduh, mau nangis. It's okay Farhan if you want to cry. This is a safe space. Semua yang dengerin ini are my best friend, okay? So tiba-tiba bulan 7 ya? Iya. Bulan 6 tanggal 28. Aku ingat kali 2 days before my birthday. Bulan 6 akhir tiba-tiba Buddy, my dog, Buddy ini udah bersama aku selama 14 years since I was in primary, kelas 6 SD. So we grew up together. So Buddy tuh it's part of me, part of my family ya. Dia adalah bagian dari keluargaku. Jadi bulan 6 tiba-tiba dia sakit.
Dia sakit lumayan parah di opname dan itu benar-benar menguras aku dari segi waktu, dari segi mental, dari segi pokoknya semuanya lah. Tiba-tiba aku kayak nggak semangat hidup. Like every day I cry every day. Terus a lot of prayers, a lot of waktu dan semuanya aku kasih untuk Badi. And then sampai-sampai waktu aku birthday tahun lalu tuh I'm not really excited karena ya Badi gitu kan. Terus tapi dia bertahan, and Jesus know me so well. Tuhan tahu aku banget. Aku dikasih waktu 6 months untuk 6 yeah 6 months untuk say bye to him. Jadi selama 6 bulan dia bertahan, padahal dokter tuh udah vonis dia untuk, dokter udah bilang ini umurnya nggak lebih dari 90 hari dari bulan 6 itu ya. Tapi dia bertahan sampai bulan 6, sampai Januari awal dari bulan 6. So I have time to say goodbye. I have time to grieve and treat every day like it's his last. And I'm so grateful karena nggak kebayang kalau Juli itu tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, Badi pergi gitu aja. Thank God I have time untuk bener-bener say goodbye. Even sampai detik terakhir pun di pelukanku tuh I still can say goodbye. Endingnya tuh Badi tuh sangat menderita. Dia udah nggak bisa berdiri, dia udah nggak, buta sama sekali, dia udah sesak nafas, dia udah in a very bad situation. So yeah, bulan Januari Badi meninggal. And yeah, after that kami pindah rumah. Jadi tiba-tiba kami juga pindah rumah. Bisa kalian lihat setupnya baru. Yes, this is my new room. Pindah rumah itu bener-bener menguras energi banget kan ya saya. So that's my excuse why I gone for like 5 months. Sampai-sampai literally susah untuk aku membalance everything. My work, literally aku udah jarang kali ngepost konten. Aku ngepost konten tuh ya karena memang kerjaan atau sebisanya aku gitu, nggak kayak dulu. And then juga kayak mana ya, the only rest that I have is in kalau aku ke prayer night, live group, itulah komsel, itulah my rest. Oh, and I also kemarin itu sempat apa tuh namanya, ada interview kerja, terus tiba-tiba di ghosting. So that's a lot last year. So yeah, right now it's March. I am better now. Everything terlihat lebih baik, and I'm stronger now. I know Badi udah nggak sakit, and then my mom udah sembuh, and then we moved to the new house. So yeah, I'm so happy and grateful dimana Tuhan help me through that season. God also changed me a lot. Waktu kemarin tuh sempet sulit kali untuk aku bisa memanage waktu, especially my time with God. Pernah gak sih kalian tuh kayak sibuk kali gitu loh, sibuk kali setiap hari sampai-sampai udah gak ada waktu untuk saat teduh, worship. Nah itu juga yang ku alami, sibuk-sibuk aja urusin everyone in the world except me and Jesus, you know. Kayak susah aja untuk aku manage waktu, apalagi mungkin biasanya I have my own quiet time, I have my room, and then right now kemarin itu tiba-tiba like all my family there. Notes, I'm happy they are there, okay? Aku sayang mereka. But of course itu dengan mereka semua ada di kamarku, ya itu sedikit mengganggu my personal time, okay?
It's not their fault, it's my fault. Seharusnya itu bukan menjadi excuse. Tapi justru ending itu Tuhan ajarin aku untuk no matter, gak bisa kalau aku nunggu tempat-tempatku yang estetik ini untuk bisa enjoy my time with the Lord, untuk worship, untuk saat teduh yang gak bisa. I need to make it happen. Mau sibuk kek, mau gak ada kamarku kek, mau ada 100 orang di rumahku, Jesus is the priority. Makanya tahun lalu tuh aku kayak sampai, you know what, kalian pasti tahu lah Alicia Monica, my best friend, she been in this podcast for a few times, and even she tell me that I need my best friend back. Sakit woy. Karena memang aku tuh kayak apa ya, setiap hari tuh kayak murung, kayak not me, like nampak lah kalau aku tuh nggak happy, nampak kalau misalnya I lose my spark gitu loh. Itulah yang aku rasain, dan itu juga yang Monique rasain, dan pasti banyak teman-temanku in real life juga lihat gitu kayak Farhan kok agak off ya. It's because first of all I am so tired physically, mentally juga. Body really took half of me. Terus I also waktuku sama Tuhan juga terganggu, and it's impact my life so much gitu. Tapi setiap hari aku setiap hari aku nggak pernah nggak talk to Jesus, nggak saat teduh, karena aku nggak bisa. He is my breath. Aku nggak bisa nafas tanpa Jesus. Itulah gambaran my honest experience yang aku bisa bilang ke kalian gitu ya. Jadi aku benar-benar gak bisa, tapi aku gak intentional kayak dulu kan. Aku tuh kayak bisa pergi ngedate sama Jesus, aku ke cafe, terus habis itu malam-malam aku worship di kamar aku, gitu. Ini enggak, cuman yang penting baca, aku tulis, and done gitu. And turns out endingnya aku belajar untuk manage my time with the Lord. Jadi aku ya tetap aja aku baca, tetap aja aku saat teduh, and then talk to Jesus during the busyness. Jadi walaupun banyak orang-orang di sekitarku, and then my handsome anak Citi satu-satunya Isaac, walaupun Isaac di situ main, aku nggak tunggu sampai kamar itu kosong, ngerti nggak sih kalian? Aku nggak tunggu sampai nggak ada orang di sini and then finally it's perfect. Enggak, I make my time itu prioritas gitu. Jadi kayak mau ada siapapun di situ, it's okay. Jadi during that time aku juga belajar untuk manage my time and prioritize God, karena I need it. Aku bisa gila gitu tanpa Tuhan. Aku gak bisa nafas tanpa Tuhan. I am different without Jesus. Aku gak bisa juga ke Tuhan Yesus tuh kayak 10 minutes of my day. Gak bisa, karena Tuhan Yesus tuh harusnya kita bawa during our whole day. Bukan kayak begitu kita amen, udah hidup kita normal aja. Enggak gitu. Dan kemarin juga hari itu tuh tahun lalu, life group aku yang aku lead. Jadi aku tuh ada lead life group namanya Confident Woman. Dan life groupku itu kemarin off for like 6 months juga. Jadi it's really hard for me to balance everything. Banyak changing. It's hard, jujur. Last year was hard. But look at us, we made it. It's 2025. Terus last month, Februari, tiba-tiba aku dikontak sama salah satu gereja, and I talk, not just talk. Jadi aku share firman Tuhan di gereja. Can you imagine that? This gal alias gue, mini Farhan kecil, will not believe. I'm gonna cry. I love you. Look at her. She will not believe. Aku tuh kayak dari kecil everyone, teacher, friend, semuanya menganggap she is not capable. But Jesus say no, you are capable. Jadi ini a huge reminder sih untuk aku, untuk
just listen to validasi Tuhan ya. Validasi Tuhan itu yang it's all that matter. Manusia ini bisa berasumsi, bisa bilang ABCD yang hurt us, but at the end of the day, validasi Tuhan dan what God think about me, it's what really matters. Apa yang Tuhan pikirkan tentang aku, apa yang Tuhan rasakan tentang aku, itulah yang terpenting dari semuanya, oke? So tiba-tiba aku dikontak untuk speak in this youth, dan it's huge for me. Aku shock dan aku tuh sempet kayak, gak mungkin lah Tuhan, gak mungkin aku lakukan itu. I'm so scared. I thought that aku gak mungkin, aku gak bisa. And aku merasa di situ aku doanya tuh udah kayak, God, aku baru aja mau rest gitu loh. Itu rasanya kayak finally Januari, Februari, I just want to rest. Tapi tiba-tiba kenapa Tuhan kasih ini? Dan gak mungkin aku bilang enggak gitu kan. Gak mungkin aku bilang enggak ke Tuhan. Tuhan udah kasih kesempatan ini, berarti I need to go. Either I like it or not, suka gak suka, I need to go. I need to say yes. Karena Tuhan yang pilih aku, bukan mereka. Tuhan sendiri yang pilih aku. So kayak mana aku bilang enggak sama Tuhan ya kan? I can say no, but apakah itu sejalan sama apa yang aku doakan selama ini, relationshipku sama Tuhan gimana, dengan apa yang Tuhan bilang sama aku, apa yang Tuhan tulis di Alkitab, apakah itu sejalan? Kan enggak. Jadi I need to say yes. Jadi aku say yes itu dengan ketakutan kayak, ya oke kak, aku balas sama orangnya kan, one of the pastor in the church. Aku bilang oke kak, I will be there, apa topiknya gini-gini. Tapi padahal di belakangnya itu battle terjadi. I'm so scared. Bayangkan bicara depan umum di gereja, sharing firman yang aku gak pernah. Mungkin kalau podcast atau komsel, I can do that, you know. Tapi kalau share di gereja, it's huge for me. Tapi ketika I say yes and then I push my limit, I am scared. I push my limit. Aku tahu ini bukan tentang aku. Ketika aku naik ke sana, ini bukan aku lagi, tapi Tuhan yang akan bicara. This is not about me. When I say yes, itu tuh semacam latihan faith. Ngerti gak sih? Exercise your faith. Seperti olahraga iman, ngerti gak sih? Jadi waktu I say yes and I show up, ketika aku naik ke atas panggung, ketika aku turun, dan itu impactnya besar kali sampai detik ini. Kayak my faith is getting bigger gitu. Apa yang kukira aku gak bisa, Tuhan bilang aku bisa. Apa yang kukira aku gak mampu, Tuhan bilang mampu gitu. When God say something, udah valid, itu valid ya Wak ya. Yeah, and I also remember about something. Jadi kemarin aku sempet cerita-cerita nih sama Monik kan. Monik itu Alicia Monica, oke? Jadi aku sempet cerita-cerita sama Monik dan dapatlah satu filosofi ini. So kita kan sering kali kan berdoa minta Tuhan bantu kita, God help us gitu, bantulah kita Tuhan. Tapi kita selalu merasa kalau Tuhan bantu kita itu rasanya semacam kita tuh diangkat dari, contohnya misalnya let's say tong sampah, kita minta Tuhan bantu tuh, Tuhan bantunya begini, imajinasi kita ya, Tuhan ambil kita dari tong sampah dan Tuhan meletakkan kita di atas marshmallow. Itulah yang kita pikirkan, kita diangkat dari tempat yang buruk dipindahkan ke tempat yang baik. And what I realize setelah kejadian yang aku jadi speaker itu, jadi aku itu ditemenin sama Alicia Monica, again and again nama dia sering kali aku sebut. Alicia Monica, and also my sister and Isaac, anak Citi satu-satunya anak kakakku. Jadi aku ditemenin sama kakakku, Akasia, Monik, dan Isaac. And it's so nice untuk ditemenin gitu. Jadi gini, aku jadi teringat Tuhan Yesus ketika kita minta tolong. Ketika kita minta Tuhan Yesus help, Tuhan Yesus bantu aku, Tuhan Yesus temenin aku, I am scared gitu kan. Itu sama juga seperti kejadian ini. It feels nice kalau ada yang temenin kita di tengah kita ketakutan, ketika kita lagi punya masalah, ketika kita mungkin ini out of my comfort zone. Misalnya kalau tanpa Tuhan, aku tetap pergi ke atas panggung itu, but I am alone, I'm scared. Tapi ketika aku ditemenin sama keluarga aku dan sahabatku, aku tetap harus naik ke atas panggung itu, and I'm scared. But it's nice karena ada yang temenin aku. I'm not that sendirian gitu kan.
Jadi ini juga seperti Tuhan. Terkadang kita kira Tuhan pindahkan kita dari yang buruk ke yang indah. Padahal nggak gitu. Kita tetap harus melewati proses itu. Kita tetap harus lewati shaping season itu. Kita harus tetap lewati hal-hal yang menakutkan itu. But Jesus be with us. Kita gak sendirian, kita ditemenin. And Holy Spirit kasih kita hikmat. Holy Spirit is there. So itulah bedanya ketika kita bilang God help us. Bukan kita tiba-tiba gak harus presentasi di depan dosen itu karena kita takut. Enggak, kita tetap harus presentasi. But Jesus be with you if you ask Him to help you, you know. So ya, itu juga yang aku diskusikan sama Monique kemarin. Salah satu exercise faith yang aku lakukan. Jadi kemarin aku tuh audisi as a worship team in my church. And I was so scared. Dan aku tuh punya banyak kali trauma untuk nyanyi di depan panggung. Karena dulu aku tuh pernah les vokal. Dan aku tuh sering manggung-manggung di supermarket, pameran-pameran dari tempat aku les vokal tersebut gitu kan. And aku tuh punya demam panggung yang luar biasa gitu. Dan kemarin tuh aku sempet doa sama Tuhan untuk, aku bilang gini, Tuhan Yesus, kalau misalnya job yang kemarin aku interviewin itu gak ada respon, I will join worship team. Itulah yang aku doain. Terus tiba-tiba aku di ghosting. Terus habis itu aku gak lama lagi baca Bible sama Monique. Kami baca dari Nehemia. Dan di situ tertulis Tuhan bilang be careful ketika kita buat janji ke Tuhan. Ketika kita buat janji ke Tuhan, kita harus tepati. Dan aku jadi teringat janjiku yang itu ketika aku kan janji kalau misalnya aku gak diterima ketika aku di ghosting, kalau aku gak jadi kerja di tempat tersebut, aku bakalan join worship team. So aku mulai lah kan think about it all the time. I pray about it. Dan setiap kali aku mau ngomong sama orang yang bersangkutan, the worship pastor, aku selalu mengurungkan niatku. Tapi at the same time, abang itu pun selalu bilang, kapan kau masuk worship teamnya kan bang? Itulah yang abang bilang, kapan masuk worship team? Dan itu berlangsung mungkin 3 times gitu kan. Dan itu setiap kali aku punya keraguan. So I feel like it's God really want me to be there. Aku join the audition. Dan ini bukan masalah diterima atau gak diterima, aku belum tahu, belum dapet informasinya. But ini about I say yes to God, even though it's outside of my comfort zone. Jadi ini mengingatkan kita untuk jangan berjalan dalam nyaman-nyaman aja untuk Tuhan gitu loh. Untuk Tuhan jangan nyaman-nyaman aja. We need to say yes to things that we not usually say yes. Mungkin kalau kamu introvert banget, terus kamu join komsel, atau mungkin kamu sebenarnya punya relationship sama Tuhan, maybe kamu pengen buka komunitas, tapi kamu ngerasa you are not capable, and then you say yes to the Lord, and then you open it. Coba mencari hal yang you think you cannot, and then you try to do it, cause it's really boost your confidence. Itu bakal boost kepercayaan dirimu dan juga your faith in Christ. Boost banget. Aku merasa my faith is makin besar gitu once I do that, okay? And the last but not least, aku mau kita baca dari Galatia 5 ayat 22. Let me open from Bible. Ini closing dari today podcast. Wow, seru banget kita ya. Hari ini literally live update and cry session. Okay, ayat 22. Okay. Aku baca dari NLT version ya. But the Holy Spirit produce this kind of fruit in our life. Again, aku baca ulang ya. But the Holy Spirit produce this kind of fruit in our life. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There's no law against these things. Dan ini adalah ketika kita punya Holy Spirit, kita punya Roh Kudus di dalam hati kita, kita dekat dengan Tuhan dan we invite
Holy Spirit, kita undang Roh Kudus untuk hidup, untuk hadir di hidup kita. And we make space. Hatimu ada space, enggak benar-benar filter ya. You need to clean your heart. Wow, this is out of the topic. Tapi aku percaya this is, again, the Holy Spirit want us to discuss this, okay? Jadi, ketika kau mau mengundang Holy Spirit to live in your heart, you need to make a space in your heart. Kalau hatimu penuh dengan bukan sempurna, tapi hatimu penuh dengan dosa. Maybe kau a porn addict, atau you are full of jealousy, full of lustful thought, and then atau adultery or anything yang merusak hati, pikiran, matamu, yang kau gak berusaha to be more like Jesus. You know what I mean, right? When you want Holy Spirit to live in your heart, you need to make space in your heart. That's the first thing. Filter yang kamu konsumsi. Sekarang kita udah dewasa, please filter what you consume. Karena bukan hanya makanan aja yang kita konsumsi, mata, telinga, itu semuanya itu kita mengkonsumsi ya. Kita scroll, kita dengar lagu, kita informasi yang bad information, you know, kata-kata yang buruk. And once you have space, and then you invite the Holy Spirit, and then the Holy Spirit live in your heart, ketika Roh Kudus hidup di hatimu, ini adalah buah yang akan keluar. Ini adalah hal yang akan bisa kau punya gitu. Walaupun kau kira kau gak akan pernah punya ini, but no, if the Holy Spirit is in your heart, kau akan punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ulangi, kasih, sukacita, kasih, love, sukacita, joy, peace, damai, patience, kesabaran, kindness, kindness, kebaikan, goodness, kemurahan, faithful, kesetiaan, gentleness, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, self-control. Can you imagine kalau kamu punya ini? How different you can be in this world. I don't know what to say. Kita gak akan bisa sempurna. We are full of sin. Memang dosa itu our nature gitu. Kita lahir tuh berdosa. Tapi Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. He died for you. Even though kau mau agama apapun, or even you not punya agama sekalipun, Jesus died for you, and Jesus love you so much. Jesus love me, and Jesus love you so much. No matter who you are, what is your background, tidak, Tuhan Yesus udah mati, dan He pay our debt. Tuhan tahu kita gak akan mampu membayar dosa-dosa kita yang udah kita buat. Jadi Tuhan Yesus udah mati di kayu salib. So love Him back and claim the freedom. Okay, sebenarnya kita tuh seringkali kita yang sebenarnya gak memaafkan diri. Tapi who are you? Who am I? Gak memaafkan diriku sendiri. Padahal Tuhanku, the one who create me, the one that are so big, my Savior, udah maafin aku. Ibaratkan ya, ada orang bayarin utangmu, maybe 6 miliar, terus kau tetap merasa bersalah, terus kau menjauh dari dia karena kau merasa bersalah, padahal dia udah bayarin kau punya utang. Is it bad or is it good? Answer it, okay? So, thank you guys udah listen to this podcast. I miss you guys. I will post every week. I promise, Pinky promise. Okay, thank you. See you in another podcast. Mari kita berdoa ya.
Thank you Jesus for today. Thank you Jesus buat teman-temanku di sini yang udah denger podcast ini, Lord. Aku percaya itu tidak kebetulan. You really send them cause you want them to be in here. Tuhan Yesus, thank you cause you save us. Thank you cause you love us. Thank you cause you are so perfect, Lord Jesus. Tuhan, biarlah agar mulai hari ini Tuhan Yesus, we can be more like you, Lord. Tuhan Yesus, kami mau mengundang Holy Spirit to be in our heart. Tuhan Yesus, sehingga kami bisa punya buah-buah roh. Tuhan Yesus, we can love, we can feel joy, we can feel peace, we can feel patient, we can be kind, we can feel the goodness, we can be faithful, we can have the gentleness, and we can have self-control, Lord Jesus. Tuhan, biar agar kami bisa menjadi orang yang berbeda ya Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan aku juga to be in here, to post every week, to be consistent, Lord Jesus. It's so good to be back. Thank you Jesus, because you are there during my lowest point, Lord Jesus. And I pray over all of my friends through the screen, Lord Jesus, biar agar mereka bisa feel you, feel your love, and touched by you, Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you for your love. In the name of Jesus we pray. Amen.